Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil ridha illahi ta'ala al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yani al-mutanajjisati wa ma yadhuru minha bittibahi wa ma la yadhuru. Fasal yang menerangkan tentang menyebutkan sesuatu dari wadah yang terkena najis dan apa-apa yang bisa suci dengan cara disamak dan sesuatu yang tidak bisa suci. Wajuludul maitati kulliha tadhuru bittibaq. Kulit bangkai seluruhnya itu bisa suci dengan cara disamak. Sawaun fidzalika maitatu makulil lahmi wa ghairihi, baik itu bangkai dari hewan yang bisa dimakan dagingnya ataupun yang lainnya. Yang dinamakan bangkai itu apa? Bangkai itu hewan, kalau dia hewan yang halal dimakan, maka ketika mati dia tidak disembelih, atau disembelih tapi tidak memenuhi syarat-syarat penyembelihannya, itu dinamakan bangkai. Misalnya ketabrak kendaraan kemudian mati, ataupun sakit mati tanpa disembelih terlebih dahulu, itu juga dinamakan bangkai. Jadi bangkai yang hewan yang tidak disembelih secara syar'i ketika mati itu dinamakan bangkai. Itu kalau dari hewan yang bisa halal, katakan seperti ayam ataupun kambing, sapi dan lainnya. Ataupun hewan yang tidak halal dimakan seperti kucing, seperti juga misalnya macan, harimau, walaupun itu disembelih karena hakikatnya hewan itu tidak boleh dimakan, tidak halal untuk dimakan, maka walaupun disembelih tetap juga dinamakan bangkai. Jadi di sini yang namanya bangkai itu hewan, kalau hewan itu halal dimakan berarti dia tidak disembelih secara syar'i atau mati dengan sendirinya. Sawa'un fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi. Jadi bangkai itu baik dari hewan yang boleh dimakan dagingnya atau yang tidak. Tadi sudah saya jelaskan tadi, seperti halnya hewan ayam, jago ataupun kambing, itu kan hewan yang boleh dimakan dagingnya atau yang lainnya, wa ghairihi. Selain itu, maksudnya hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti halnya kucing, ataupun ular, ataupun buaya, dan lain sebagainya. Itu
Nanti bagaimana cara mensikapinya kalau ada bangkai ataupun hewan yang sudah menjadi bangkai, yaitu wa kaifiyatud dzabhi ayun za'afudulul jildi mimma yu'afinuhu minad dami wa nahwihi bi syai'in harifin ka'asfin walau kana al khirif najisan kadarki hamamin kafafid dibah. Adapun caranya menyamak supaya agar menjadi suci, yaitu dengan cara sisa-sisa kulit yang menjadikan kulit itu bacin, baik itu berupa darah ataupun yang lainnya, sehingga menjadi bacin, itu dibersihkan, dilepas, dibuang, dihilangkan dulu, bisain harifin, yaitu dengan sesuatu yang sepet, keset, kasfin, seperti hanya contoh di sini adalah kulit kayu. Jadi umpamanya kulit kayu yang bisa memberikan keset pada kulit bangkai tersebut, sehingga sisa-sisa dari darah ataupun yang lainnya bisa hilang. Walau kana al harif najisan, walaupun sesuatu yang sepet itu sesuatu yang najis. Kadar kilhamam, seperti hanya kotoran burung dara, telek darah, burung dara, itu kalau memang bisa membuat sepet, membuat hilangnya sisa-sisa darah dan lainnya, itu bisa untuk sebagai alat menyamak. Itu kafa fiddabri, cukup, maksudnya bisa dijadikan alat untuk menyamak. Ila jiltal kalbi wal khinjir, kecuali hewan bangkai kulitnya tidak bisa suci walaupun dengan cara disamak, yaitu kecuali kulitnya anjing dan babi. Jadi anjing, babi karena itu termasuk najis mughalladhah, najis yang berat. Nah itu kulitnya tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Wa ma tawallada minhuma, dan hewan yang keluar dari keduanya, maksudnya hewan anjing dan khinjir ataupun babi kawin. Lah anaknya itu juga tetap tidak bisa, kulitnya ketika mati atau menjadi bangkai tidak bisa disamak. Au min ahadihima ma'a hayawanin tohirin fala yadhur bitibah, atau dari salah satu keduanya dengan hewan yang suci, maka juga tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Misalnya kambing kawin dengan anjing, kemudian lahirlah anak. Lah anak ini statusnya tetap najis mughalladhah karena diberatkan kepada anjing. Jadi misalnya anak ini yang lahir dari anjing dan kambing, walaupun itu berupa ataupun bentuknya itu bentuk anjing, tapi karena hasil perkawinan dengan anjing, tetap itu juga najis. Lah ketika menjadi bangkai pun kulitnya juga tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Ini dari salah satunya. Ataupun juga babi misalnya kawin dengan
Kambing lah juga, itu juga misalnya kok lahir peranakannya itu walaupun bentuknya juga berbentuk kambing, tapi karena hasil perkawinannya itu dengan babi, itu juga tetap najis mughalladhah. Nah, nanti ketika mati menjadi bangkai, bahkan bukan hanya bangkainya, dagingnya pun juga tetap najis. Berarti tidak boleh dikonsumsi. Nah, ketika menjadi bangkai pun juga dimasukkan dalam kategori ini yang tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Itu contoh au min ahadihima ma'a hayawanin tahirin falyadhuru bit tibak. Wa adzamul maitah wa sya'ruha najun. Tulang bangkai, maksudnya bangkai terus kemudian diambil tulangnya ataupun apalah saja, dan rambut atau bulunya, bulu bangkai itu hukumnya juga najis. Jadi misalnya katakanlah apa ya, tulang apa bangkai, ya tulang seperti tadi, misalnya kambing ataupun sapi, tulangnya ketika itu sapi itu menjadi bangkai dalam artian tidak disembelih dengan cara syar'i ataupun matinya itu dengan cara sakit ataupun cara diracun ataupun pokoknya tidak disembelih secara syar'i, berarti itu sudah menjadi bangkai. Lah ini juga apa, tulangnya itu juga masuk dalam kategori najis. Wasya'ruha, bulunya pun juga najis, bulu ataupun rambut itu najis. Wa kadza al maitatu aidon najisatun. Demikian juga bangkai itu juga najis. Maksudnya yang dinamakan bangkai itu apa? Wa urida biha azzailah al hayah bi ghairi dakatin syar'iyatin. Yang dinamakan bangkai di sini termasuk juga kategori najis. Yang dimaksud dengan bangkai yaitu hewan yang hilang kehidupannya, maksudnya mati, bi ghairi dakati syar'iyatin, dengan tanpa disembelih secara syar'i. Mungkin disembelih tapi misalnya urat lehernya tidak putus, itu juga misalnya tidak syar'i, ataupun katakanlah tidak disembelih tapi mungkin diprotol ataupun dilepas secara paksa, itu juga dinamakan bangkai. Fala istasna hina idzin janinul muttaqati, maka tidak dikecualikan dari masalah ini yaitu janin dari kewan yang disembelih. Idza kharaja min batni ummihi maitan, ketika janin atau anak yang masih dalam kandungan hewan itu keluar dari perut induknya dalam keadaan mati. Maksudnya gimana? Yaitu ketika misalnya kambing lah, kambing itu disembelih secara syar'i. Kebetulan kambing itu juga sedang bunting. Kemudian anaknya ini ikut mati karena bersamaan dengan disembelih induknya. Maka anak yang atau janin yang masih ada di perut induknya itu walaupun sudah mati, ini tetap halal, dalam arti tidak najis atau tidak dihukumi sebagai bangkai. Karena apa? Karena kematian daripada
janin ataupun anak yang masih di dalam kandungan itu mati bersamaan dengan disembelihnya induknya. Li'anna dzakatahu fi dzakati ummih, karena sembelihan janin itu mengikuti sembelihan induknya walaupun secara tidak disembelih. Maksudnya matinya itu bareng-bareng bersama dengan induknya yang induknya disembelih secara syar'i, maka itu bukan dinamakan bangkai janin yang ada di perut induknya itu. Wa kadza ghairuhu mustasnayat al-madhkurah fil mabsutati. Demikian juga yang lainnya dari beberapa pengecualian yang nanti akan disebutkan dalam kitab pembahasan yang lebih luas. Tsumastasna min sya'ril maitah kaluhu illad adami ai fa inna sya'rahu tahirun kamaitatihi. Dikecualikan dalam masalah ini yaitu rambut dari rambut bangkai, yaitu anak Adam. Maksudnya anak Adam manusia ketika meninggal otomatis sudah kasarane itu sudah menjadi bangkai, itu tetap tidak najis. Dalam artian tidak najis apa? Ya suci. Ai fa inna sya'rahu tahirun, demikian juga rambut manusia atau rambut anak Adam ketika sudah meninggal itu juga dalam keadaan suci, seperti halnya kamaitati, yaitu seperti halnya ketika dia menjadi mati ataupun almarhum tetap dalam keadaan suci. Mungkin ini saja yang dapat kami kemukakan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.